Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Yang menjadi harapan kita, yang terus kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa ilmu yang sedang kita tuntut adalah ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita lebih mengenal akhirat dan lebih bersikap waspada terhadap pengaruh-pengaruh negatif dunia, dan kita ridho atas ketentuan Allah dan kita terus memupuk semangat untuk taat kepadanya. Saudaraku yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan bahasan hadis kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis ke-10. Dari hadis ke-10 ini kita angkat sebuah judul, yaitu Allah hanya menerima yang halal yang baik. Allah hanya menerima yang halal yang baik. Teman-teman insyaallah pernah mendengar kalau Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa nanti akan terjadi kepada umatku ini, mereka di dalam mencari kehidupan tidak memperdulikan, tidak memperhatikan halal atau haram. Ya, itu akan terjadi kata Rasulullah. Ya, akan terjadi pada umatku di mana mereka mencari kehidupan tidak memperdulikan, tidak memperhatikan apakah ini halal atau haram. Nah, sementara yang akan kita bahas adalah Allah hanya menerima yang halal yang haram. Dan termasuk yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Rasul mengatakan yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Ya. Antara halal dan haram itu namanya syubhat. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang jatuh kepada syubhat sama nilainya jatuh kepada yang haram. Dan kata Rasulullah sendiri, barang siapa yang menjaga diri ya agar tidak jatuh kepada syubhat, berarti dia sedang menjaga agama dan kehormatannya, menjaga keselamatan agama dan kehormatannya. Nah, maka mudah-mudahan hadis yang akan kita bahas pada kesempatan ini memperkuat ya, agar kita tidak jatuh kepada apa yang Rasulullah SAW sudah menggambarkannya. Ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sebelum kita bahas poin-poin penting dari hadis ini, dari yang akan bahas ini, kita lihat dulu hadisnya. Ini hadisnya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas
Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Begitu teman-teman ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita manusia bahwa Allah Ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi, tayyib, itu baik. Layak balu illa tayyiban, tidak akan menerima kecuali yang tayyib. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman bima amara bil mursalin, seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya. Ini ayatnya. Jadi ayat yang ya ayyuhar rusul ini menunjukkan apa yang diperintah kepada kita itu seperti yang Allah perintahkan kepada para rasul. Ya, tidak beda, ya. Sama, apa yang Allah perintah kepada rasul itu maksudnya buat kita. Ya ayyuhal, perintahnya apa? Wahai para rasul. Semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah terkena khitab ini, ya. Wahai para rasul, makanlah dari yang thayyibat, yang baik-baik, ya. Wa'malu salihah, dan beramalah dengan amal yang saleh. Nah, ini kepada orang, kepada manusia, terkhusus kepada yang beriman, ya. Kepada yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makan dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kalau teman-teman perhatikan nanti dalam ayat lain, ketika Allah memerintahkan makan ini kepada segenap manusia, ya, tidak khusus kepada orang beriman, Allah pertegas, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Halalan thayyiba, bukan hanya thayyib saja tapi halal. Sedangkan ketika Allah memerintahkan kepada rasul dan orang beriman, Allah tidak mencantumkan kata halalnya, cukup thayyib saja. Maka di sini kita harus paham bahwa yang Allah maksudkan setiap thayyib itu pasti halal, harus halal. Ya, harus halal. Nah, maka nanti kita akan bahas apa sih thayyib itu, ya. Apa thayyib itu? Nah, kemudian Rasulullah menceritakan, tsumma dzakara rajul. Rasul menceritakan seseorang yutilus safar, yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ya. Kalau kita mendengar orang yang sedang safar, itu Allah berikan fadilah, Allah berikan keistimewaan. Apa itu teman-teman? Doanya mustajab. Ya. Jadi di antara waktu dan tempat ijabahnya doa itu safar. Maka manfaatkan ketika safar untuk berdoa. Tapi ada tapinya teman-teman. Lihat di sini. Rasul menceritakan as'asa akbara yamuddu. Rambutnya berantakan, pakaiannya juga seperti itu, ya. Kelihatan kotor, ya. Yamuddu yadaihi, dia yamudu itu mengangkat, ya, kedua tangannya, dan ini merupakan sunnah kita berdoa, ya. Mengangkat tangan itu merupakan sunnah kita dalam berdoa, walaupun tidak semuanya, ya, tidak semuanya doa itu harus mengangkat tangan. Contoh, kalau teman-teman sedang berdoa saat sujud, tidak disunahkan mengangkat tangan, ya. Termasuk ketika teman-teman sehabis berwudu, teman-teman berdoa
Itu juga Rasulullah tidak mencontohkan mengangkat tangan. Ya. Jadi apa yang Rasulullah tidak mencontohkan saat berdoa dengan mengangkat tangan, ya kita tidak perlu. Ya. Tapi ketika doa ini umum, doa hajat namanya, maka angkatlah tangan. Ya, seperti itu. Angkatlah tangan, doa hajat, dan di saat itu memang sangat memungkinkan untuk mengangkat tangan, maka angkatlah tangan. Karena itu merupakan salah satu unsur dikabulkannya doa, ya, atau penyebab dikabulkannya doa. Jadi tangannya dia angkat, kedua tangannya ila sama, ke langit, dan mengatakan ya Rob, ya Rob, ya. Tapi sementara kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya yang dia konsumsi haram. Wa masyrabuhu, begitu juga yang dia minum haram. Wa malbasuhu, pakaian yang dia pakai juga sama haram. Wa ghudhiya bil haram, intinya apa yang dia konsumsi itu haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabula lidzalik. Kalau seperti itu bagaimana doanya akan diijabah? Nah, ya, jadi tidak semua ternyata orang yang safar itu doanya mustajab, walaupun sebenarnya itu kesempatan mustajab. Ya, tapi kalau ada unsur-unsur yang lain yang tidak mendukung, menjadikan waktu safarnya tidak bermanfaat untuk berdoa. Begitu teman-teman ya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya. Hadis ini yang kita bahas, ini sebenarnya terjemahnya sudah ada. Ya. Terjemahnya sudah ada. Saya baca lagi terjemahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Ya. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik. Jadi thayyib diartikan baik ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Ya. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik alias halal, dan kerjakanlah amal saleh. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya Allah juga berfirman, Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang telah kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki yang sedang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kata Rasulullah, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Baik teman-teman, dari hadis ini kita akan bahas poin-poin penting. 3 poin saja insya Allah. Pertama, pengertian thayyib. Ya, kita sudah biasa mengatakan thayyib, thayyib. Ya, tapi insya Allah di bahasan hadis ini kita akan memahami makna thayyib secara detail lagi ya. Kedua, perintah memperhatikan yang baik, mencakup 3 masalah atau 3 hal. 3, tujuan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya makan yang halal dan yang baik. Ini teman-teman ya, ini akan kita bahas. Pertama, pengertian thayyib, apa itu thayyib ya. Kita membahasakannya secara sederhana baik ya. Kedua, perintah memperhatikan yang baik, mencakup 3 hal atau 3 masalah. 3, tujuan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya makan yang halal dan yang baik. Ini teman-teman insyaallah. Naam, jazakumullah khairan Pak Mathani. Insyaallah 3 hal ini mudah-mudahan akan mengilmui kita ya. Membuat kita nanti lebih berhati-hati terkait dengan doa kita ya. Kita takut kalau doa kita ini enggak diijabah oleh Allah. Padahal kita sudah banyak berdoa. Yang ujung-ujungnya akhirnya meluncur dari lisan kita. Saya sudah banyak berdoa kok enggak dikabulkan. Malah tidak dikabulkan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan saya sudah
juta-juta berdoa tapi kok nggak dikabulkan. Justru saat keluar ya ucapan seperti itu dari lisan kita, malah doa kita tidak akan dikabulkan. Ya, tidak akan dikabulkan. Nah, baik teman-teman, kita bahas satu persatu. Pengertian thayyib, ya, pengertian thayyib. Sederhananya baik. Ini thayyib teman-teman. Kata kunci dari hadis ini adalah sebenarnya ini, Allah itu thayyib. Ya. Kata kunci dari hadis yang kita bahas adalah Allah itu thayyib. Itu kata kuncinya. Maka di sini kita harus mencari tahu arti thayyib, makna thayyib, ya, yang sebenar-benarnya. Ini Allah itu thayyib dan Allah tidak mau menerima sesuatu dari hambanya kecuali yang thayyib alias yang baik. Ya. Allah itu thayyib dan tidak mau menerima sesuatu dari hambanya kecuali yang thayyib. Ya. Saya ulangi lagi, Allah itu thayyib. Allahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ay la yaqbalu min ibadihi illa thayyiban. Allah tidak mau menerima apapun dari hamba-hambanya illa thayyiban, kecuali yang baik. Nah, silakan. Ini harus menjadi bahan renungan buat kita, ya. Berikutnya teman-teman, nah ini mulai. Kata thayyib biasa diartikan baik, ya. Akan tetapi apa yang dimaksud dengan kata thayyib ketika kata ini disandarkan kepada Allah, ya. Apa yang dimaksud dengan kata thayyib ketika kata thayyib ini disandarkan kepada Allah? Nah, kalau kita sudah mengetahui makna thayyib ketika disandarkan kepada Allah, maka itu juga yang harus kita kejar maknanya untuk kita, ya. Jadi jangan dibedakan. Ketika Allah menghendaki makna thayyib seperti ini, maka kita pun harus seperti itu maknanya. Kenapa? Tadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ay la yaqbalu min ibadihi illa thayyiban. Ya. Allah baik dan tidak mau menerima dari hamba-hambanya kecuali yang thayyib. Maka kita pun harus memiliki pengertian yang sama ketika bicara thayyib. Nah, apa itu thayyib teman-teman ini? Ya. At-thayyib tahirun munazzahun anin naqais. Ya. Thayyib tahirun. Ingat teman-teman, kalau bicara tahir itu bicara bersih yang dimulai dari dalam. Ya, dimulai dari dalam, kemudian baru menyebar ke lahir. Itu namanya tahir. Apa yang dimaksud dalam di sini? Hati. Ya. Jadi tahir itu adalah bersih, suci, tapi mulai dari dalam diri kita, yaitu dari hati, ya. Dari hati. Gampang, teman-teman sudah biasa bicara hati, ya. Kalau sudah bicara hati itu tohir, berarti kita diperintahkan membersihkan diri kita dari dosa dan kesalahan. Itu namanya tohir, ya. Lain halnya dengan nazif, ya. Nazif, nun zofa, nazofa, itu lebih berkonotasi lahir, ya. Lahiriah itu nazif. Kalau tohir batiniah, dan batiniah harus memberikan pengaruh kepada zohir. Nah, jadi sekali lagi tohir di sini adalah kaitannya dengan batin, ya, ketika bicara manusia. Ya, tapi ketika bicara Allah nanti ada penjelasannya. Tapi intinya yang harus kita pahami dari makna thayyib adalah tahirun munazzahun anin naqais. Ya. Suci, bersih dan munazzah, dan terus dibersihkan dan disucikan. Dihilangkan
semaksimal mungkin anin naqais, dari segala kekurangan. Ya. Sekecil apapun, kalau itu sudah kekurangan harus munazzah, harus dibersihkan. Nah, berarti kita pun seperti itu teman-teman. Ketika kita bicara thayyib berkaitan dengan Allah, pikiran kita harus bersih dari menganggap adanya kejanggalan pada zat Allah. Ya, kita tidak boleh berburuk sangka, ya, kepada Allah. Intinya seperti itu, ya. Jadi untuk kita memahami bahwa Allah thayyib, bersihkan diri kita, hati kita, pikiran kita dari pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Itulah thayyib, teman-teman. Ya. Jadi itulah makna thayyib yang harus kita pahami. Nah, untuk lebih jelasnya, lihat ini. Allah thayyibun, Allah itu thayyib, Allah itu baik. Ini dijelaskan fi zatihi, pada zatnya atau dalam zatnya, wa fi asma'ihi, dan pada nama-namanya, wa fi sifatihi, dan pada sifat-sifatnya, wa fi ahkamihi, dan pada hukum-hukumnya, aturan-aturannya, wa fi af'alihi, dan pada segala perbuatan Allah, wa fi kulli ma yasturu minhu, dan segala apa yang keluar dari Allah, yang datang dari Allah, ya, sampai kepada kita. Walaysa fiha radiun, tidak ada yang buruk, bi ayyi wajhin, sama sekali. Nah, ini teman-teman ya, ini thayyib. Ya, inilah thayyib. Jadi pada zat Allah thayyib, tidak ada kekurangan. Pada nama-nama Allah thayyib, pada sifat-sifat Allah pun demikian, pada aturan-aturan Allah demikian, ya. Wa fi af'alihi, demikian pula. Wa fi kulli ma yasduru minhu, dan semua yang datang dari Allah sampai kepada makhluknya semuanya thayyib. Wa laisa fihi radiun bi ayyi wajhin, tidak ada keburukan sekecil apapun sama sekali. Ini thayyib, teman-teman. Ya, thayyib. Jadi kalau ada dari kita masih, mohon maaf, bicara hukum-hukum Allah alias bicara praktek ibadah, masih ngotot, ya, ini lebih baik, tapi kan ini baik, ya, itu berarti belum memahami tentang Allah itu thayyib. Jadi para pelaku-pelaku amal-amalan yang tidak contohnya itu belum menganggap Allah thayyib. Kenapa? Kaitannya dengan hukum Allah. Ya. Kaitannya dengan hukum Allah. Allah sudah mengatur beginilah tata cara ibadah. Ketika kita menambah-nambah, menganggap ada yang lain yang baik, berarti belum menganggap Allah thayyib. Nah, kalau dia menganggap Allah belum thayyib, berarti jiwa dia, hati dia pun belum thayyib. Ya, belum thayyib. Kalau sudah belum thayyib gimana, teman-teman? Udah kembali ke inti bahasan hadis ini. Allah layak balu ila thayyib. Berarti gimana ibadahnya? Layak bal. Allah tidak menerimanya, teman-teman. Ya, sehebat apapun kita menganggap ibadah kita ini baik, tapi kalau ternyata itu bukan dari Allah, layak bal. Allah tidak terima. Ya. Setengah dia melakukan yang benar, yang thayyibnya asli dari Allah, ya. Setengah lagi melakukan thayyib versi dia, versi mereka. Diterimakah? Tidak diterima. Kenapa? Sudah mencampur adukan. Ya. Jadi ketika kita mencampur adukan yang hak dan yang batil, maka tidak bermanfaat yang haknya. Yang haknya tidak bermanfaat, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, inilah makna thayyib. Ya, sangat universal sekali, sangat menyeluruh sekali. Ya, semuanya dalam kehidupan ini kita harus selalu memandang bahwa ini adalah dari Allah, yasdur minhu.
Maka kita harus melihatnya semuanya thayyib. Bersihkan pikiran kita dari berpikir yang buruk tentang Allah. Bersihkan lisan kita dari berkata-kata yang buruk tentang Allah. Bersihkan semua. Mulai dari mana? Mulai dari hati. Ya. Maka selalu ingatlah nama-nama hati secara rohani, lubun, aklun, fuad, dan nuha. Harus selalu ingat. Ya. Pada pertemuan kemarin, rasikh, orang yang rasikh, orang yang mantap ilmunya, itu selalu memperhatikan hatinya. Selalu memperhatikan hatinya. Begitu teman-teman. Baik. Berikutnya. Lihat sebuah hadis. Ya, untuk menerangkan bahwa Allah ini thayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib wa innallaha yataqabbaluha biyamini summa yurabbiha li sahibi kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithal jabal, rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah dengan semisal kurma, ya, bi'adli tamra ini semisal kurma. Jadi dicontohkan seperti kurma misalnya, ya. Karena di Arab namanya makanan pokoknya kurma, ya. Jadi yang dicontohkan semisal kurma. Bi'adli tamra itu semisal kurma. Jadi artinya apa saja silakan, ya. Min kasbin thayyibin, dari usaha yang dilakukan oleh yang bersedekah itu baik, ya. Kemudian Rasul mempertegas, wala yaqbalu illa thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali thayyib. Nah, maka kalau yang disedekahkannya itu adalah thayyib, min kasbi thayyib, maka apa kata Rasulullah? Wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Sungguh Allah segera menerimanya biyamini, dengan tangannya yang kanan. Summa yurabbiha, kemudian Allah memeliharanya, menjaganya, memperhatikannya, ya. Di sahibihi, terhadap si yang bersedekah tersebut, ya. Kama yurabbi ahadukum, sebagaimana di antara kalian ketika punya kambing atau punya kuda, dipeliharanya dari kecil sampai besar sampai beranak lagi, seperti itu, ya. Hatta takuna mithla jabal, sampai akhirnya seperti gunung. Jadi dari kecil sampai terus membesar membesar. Kalau mungkin kambing dari 1 ekor jadi banyak, kuda demikian sebagainya. Itu namanya teman-teman, ya. Itu namanya yurabbi. Yurabbi itu artinya mengembangbiakan. Bisa dimaknai seperti itu. Dijaga, dipelihara, dan terus dikembangbiakan. Padahal awal sedekahnya mungkin kecil, tapi karena thayyib dan Allah menyukai yang thayyib, ya. Allah yardo, ya. Allah yafrah, maka Allah jaga sedekah tersebut, kemudian terus dikembangkan sampai besar, sampai bertambah. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Baik, untuk lebih jelas penjelasan hadis seperti ini di antara teman-teman. Nah, di antara kandungan hadis ini adalah satu, perintah bersedekah dengan sesuatu yang thayyib. Apa maksudnya thayyib di sini? Halal, bermanfaat, mengandung nilai-nilai positif lainnya. Itu teman-teman. Teman-teman masih ingat ayat 29 dari surah Al-Baqarah, ya. Kata Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan
apa saja yang ada di bumi ini untuk kalian. Jami'a, semuanya. Nah, di antara mufassir, di antara penafsir ayat menyampaikan huwallazi khalaqalakum, dialah yang telah menjadikan, khalaqalakum telah menjadikan, maafil adi, apa yang ada di muka bumi, jami'an seluruhnya, artinya birron lakum. Di sini thayyib. Dalam ayat itu tafsirnya birron. Maknanya sama, ya. Birron dengan thayyib disinonimkan, dimaknakan sama. Dijelaskan lagi apa ini maksud birron di sini. Insya Allah teman-teman masih ingat 4. Jadi Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi, di dalam bumi, dimanapun. Itu harus birron, harus menjadikan thayyib, harus menjadikan kebaikan buat kalian. Kata Allah begitu. Nah, yang birron ini mengandung 4 unsur. 1 harus menjadi rahmatan. Ya. Jadi apa yang ada di bumi ini, sampai atau belum sampai kepada kita, harus menjadi rahmatan. Apa maksud rahmatan di sini? Sumber kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Sumber kebahagiaan itu rahmatan, ya. Sebagaimana Rasulullah diabadikan dalam sebuah ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat, alias menjadi sumber kebahagiaan buat siapapun. Nah, apa yang Allah ciptakan teman-teman di muka bumi ini harus menjadi sumber kebahagiaan alias rahmat. Pertama, yang kedua harus menjadi manfaatan, manfaat, ya. Harus menjadi manfaat. Apa maksudnya manfaat? Harus menjadi sesuatu yang bisa menyampaikan kepada yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Teman-teman, ya. Jadi apa yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita harus menjadi manfaat. Apa maksudnya? Menyampaikan diri kita kepada yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apa bedanya butuh dengan ingin, teman-teman? Keinginan. Kalau kebutuhan sudah dicapai, ya sudah selesai. Tapi kalau keinginan nggak pernah habis, ingin lagi, ya, maka jangan sampai kita dikuasai oleh keinginan, ya. Nah, begitu juga dalam hidup, teman-teman. Jadi yakinlah Allah akan memperhatikan kebutuhan kita, tidak semata-mata keinginan kita. Karena bisa jadi keinginan kita bukan kebutuhan kita, tapi kalau kebutuhan kita pasti bermanfaat. Nah, ini harus jadi manfaat. Yang ketiga harus jadi istimta, kesenangan. Harus jadi kesenangan. Yang dimaksud kesenangan di sini tadi, apapun yang datang kepada kita harus menjadi pahala. Ya, yang dimaksud kesenangan harus menjadi pahala, harus menjadi kebaikan. Yang terakhir, keempat, i'tibaron, harus menjadi i'tibar, menjadi pelajaran, harus menjadi ilmu. Nah, ini teman-teman, ya. Jadi perintah bersedekah dengan sesuatu yang thayyib, yang halal, itu 4 hal, ya. Harus menjadi rahmat, sumber kebahagiaan, harus menjadi manfaat, wasilah kita mencapai kepada yang kita butuhkan, ya, bukan yang semata kita inginkan. Harus menjadi istimta, kesenangan, harus menjadi pahala apapun, ya. Teman-teman, mohon maaf, pas makan misalnya dengan lauk pauk yang kurang cocok, harus istimta, harus menjadi kesenangan, harus jadi pahala, ya. Jadi target kita makan bukan semata-mata enak tidaknya makanan. Apa, teman-teman? Ampunan dosa, ya kan? Kan kata Rasulullah, barang siapa makan, minum dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah, apa konsekuensinya? Ampunan dosa. Itu target, itulah kebutuhan, teman-teman, ya. Keinginan kita pengennya makan enak,
Padahal sebenarnya yang dibutuhkan bukan itu. Kita ini disuruh membutuhkan ampunan dosa. Nah, jadi istimta namanya, jadi kesenangan. Ya, jadi targetnya bukan keinginan dari syahwat kita dari makanan tersebut, tapi kebutuhan kita dalam hidup ini ampunan dosa dari Allah. Begitu. Dan terakhir i'tibaron, harus menjadi pelajaran, harus menjadi ilmu. Jadi setiap kali apa yang terjadi harus jadi ilmu. Untuk apa? Menambah ilmu lagi, menambah amal lagi. Ini maksudnya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan hadis yang kedua adalah yang dimaksud Allah menerima. Yang dimaksud Allah menerima dengan tangan kanan adalah Allah senang, Allah ridho, dan Allah memperhatikan serta menjaga sedekahnya hingga dilipat gandakan pahalanya. Itu teman-teman. Jadi Allah tidak semata-mata melihat jumlah dari yang kita berikan, bukan. Tapi Allah melihat apa? Thayyibnya, ya. Sisi rahmatnya ada, sisi manfaatnya ada, sisi matanya ada, kesenangannya, iktibarnya, ilmunya ada. Ketika empat ini ada, maka Allah senang, Allah ridho, Allah jaga sedekah kita sampai berlipat-lipat ganda. Begitu teman-teman ya. Nah, inilah makna thayyib. Ya, sudah tergambar ya alhamdulillah. Jadi thayyib bukan semata-mata baik menurut kita, ya, bukan semata-mata positif menurut kita, tapi thayyib yang dimaksudnya adalah harus seperti yang Allah tetapkan, menjadi rahmat, sumber kebahagiaan. Ya. Tidak akan bahagia ini kita peroleh kalau tidak mengikuti jejak langkah yang Allah tetapkan pada Rasulullah. Masih ingat teman-teman? Inna kulla turukin masrudah. Ya, kata seorang ulama, sesungguhnya setiap jalan itu masrudah, tertutup. Illa maniktafa athara Rasulillah, kecuali bagi siapapun yang mengikuti asar, mengikuti jejak langkah Rasulullah, akan terbuka semuanya. Akan terbuka semuanya. Terbuka apa? Terbuka rahmat, terbuka manfaat, terbuka mata, terbuka itibar. Tapi kalau tidak mengikuti jejak langkah Rasulullah, tertutup. Tertutup, ya. Wal'iyadzubillah. Ini yang pertama, hadis pertama teman-teman. Hadis berikutnya, enggak terasa waktunya cepat sekali. An Ibnu Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gulul. Ya. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan diterima salat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta curian, dari harta haram. Ya, jadi gulul ini makna aslinya khianat. Maksudnya khianat itu apa? Mengambil dari harta rampasan yang belum dibagikan. Itu asli makna dari gulul. Ya, khianat, curang. Belum saatnya dibagikan, diambil duluan. Itu makna aslinya. Tapi makna yang diinginkan oleh hadis ini, semua yang haram masuk ke dalam kata gulul. Ya, semua yang haram masuk ke dalam kata gulul di sini. Nah, dalam hadis ini teman-teman, Allah menerangkan dua hal yang kedua ini saling berkaitan secara kuat. Ya. Apa itu? Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hadis ini berkaitan dengan hubungan baik, jalinan hubungan baik kepada Allah dan jalinan hubungan baik dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, lihat,
Saya sudah catat isi hadis ini. Kandungan hadis ini antara teman-teman. Satu, sholat merupakan amal ibadah utama. Ya. Yang tidak bisa diterima oleh Allah kecuali dikerjakan dalam keadaan suci, yaitu dengan berwudu. Ya, jadi walaupun kita teman-teman sholatnya sudah benar, ittiba' Rasul, gerakan-gerakan bacaan ittiba' Rasul, tapi wudunya tidak benar. Ya, bukan hanya tidak berwudu, wudunya tidak benar. Sama saja dengan belum berwudu. Berarti sholatnya la tuqbal, tidak diterima. Ya. Jadi perhatikan wudu, ya. Jangan sampai berwudu asal-asalan. Ya. Dan ini masih banyak terjadi, ya, di kalangan umat Islam, berwudu asal-asalan. Kalau melihat hadis ini, kita sudah bisa menyimpulkan berarti sholatnya la tuqbal, tidak diterima. Kenapa? Wudunya tidak benar, walaupun sholatnya benar. Ya, kalau wudunya tidak benar, maka sholatnya pun demikian. Jadi hadis ini menjadi dalil, ya, menjadi dasar yang kuat untuk kita memperhatikan wudu. Ya, seperti itu. Sahabat itu diantar terangkan teman-teman, kalau sudah berwudu wajahnya tuh sampai memerah. Kenapa memerah? Karena takutnya. Takutnya tidak diterima sholatnya. Takutnya tidak diampuni dosanya. Seperti itu, ya. Jadi berwudu wajahnya sampai pada memerah. Karena takut tidak diterima sholatnya, takut wudunya tidak benar. Seperti itu, ya. Jadi sholat merupakan amal ibadah utama yang tidak bisa diterima oleh Allah kecuali kerjakan dalam keadaan suci, yaitu dengan berwudu. Wudu adalah suatu amal taklifi. Apa maksudnya amal taklifi? Amalan untuk orang yang sudah baligh, ya, yang sudah baligh. Kalau dilihat dari sisi usia, sudah mencapai usia 15 tahun, ya. Kecuali ada tanda-tanda fisik, ya, yang menyebabkan dia sudah masuk mukallaf. Jadi wudu adalah satu amal taklifi. Untuk apa? Untuk mensucikan diri hamba dari dosa. Itu sebenarnya. Jadi kalau orang berwudu tapi praktek amal ibadahnya masih bertentangan, berarti wudunya belum benar. Itu aja teman-teman, ya. Sebagai tolok ukur melihat amal-amal kita meningkat atau tidak, amal soleh kita semakin baik atau tidak, amal soleh kita semakin menumpuk atau tidak, lihat dari wudunya. Ya. Kalau wudunya sembarang berarti dia tidak paham wudu. Jadi wudu itu adalah amalan taklifi untuk mensucikan diri hamba dari dosa atau segala penyakit hati. Ya, penyakit hati itu dosa, penyakit hati itu teman-teman. Ya, penyakit hati tidak takut dengan azab Allah itu penyakit hati. Menyepelekan azab Allah itu penyakit hati dan itu dosa besar. Ya, orang yang tidak merasa takut dengan azab Allah dengan bukti wudunya masih sembarangan, sholatnya itu tandanya tidak takut kepada Allah. Itu dia sedang berbuat dosa besar. Kalau sedang berbuat dosa besar gimana teman-teman? Harus taubat, dosa besar harus taubat. Ya, harus taubat. Makanya kita harus berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan hambamu adalah orang-orang yang bertaubat, mutatahhir dan membersihkan dari dosa dan kesalahan. Wa ja'alni min ibadika shalihin, dan jadikan hambamu ini di antara hambamu yang saleh, yang beramal benar, sebagai konsekuensi dari berwudu yang benar, dari bertobat yang diterima. Ya. Jadi kalau amal-amal kita masih, mohon maaf, masih sembarangan,
Sholat asal sholat, wudhu asal wudhu, berarti kita masih dalam dosa besar. Sebenarnya begitu teman-teman, ya, masih dalam dosa besar. Jadi wudhu adalah satu amal taklifi untuk mensucikan diri hamba dari dosa atau segala penyakit hati agar bisa menjalin hubungan dengan Allah. Jadi dengan wudhu itu adalah fasilitas dari Allah untuk hamba menjalin hubungan dengan Allah. Ya, kalau sudah terjalin hubungan dengan Allah, maka kita berada di posisi muttaqin. Ya, di posisi muttaqin, posisi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, sedekah adalah amal yang menjalin hubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk sebagai tanda telah terjalinnya hubungan hamba dengan Allah. Maka oleh karena itu, sedekah harus sesuatu yang halal. Sebagaimana diterangkan di surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Itu teman-teman, ya. Jadi kita bersedekah, ya. Itu sebenarnya sebagai refleksi dari kita sudah terjalinnya hubungan baik kita dengan Allah. Ya. Jadi orang yang malas sedekah, ya, baik sedekah dengan harta benda atau sedekah dengan yang lainnya, itu berarti tandanya belum terjalinnya hubungan baik dirinya dengan Allah. Begitu teman-teman. Ya, sekali lagi, orang yang malas sedekah, bakhil, ya, pelit, sayang terhadap dunianya, itu tandanya belum terjalinnya hubungan baik dirinya dengan Allah. Begitu, ya. Jadi kalau kita menjalin hubungan baik dengan Allah, maka Allah beri gelar kepada kita muttaqin, bertakwa. Ketika manusia, ketika hamba sudah terjalin hubungan baik dengan Allah, takwanya sudah bagus, maka Allah menginginkan, ayo jalin hubungan baikmu dengan makhlukku. Allah menyebutnya dengan istilah muhsin. Ya, walaupun pengertian muhsin dalam hadis adalah anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Gitu kan? Muhsin, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau yakin tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah melihatmu. Nah, ini maksudnya Allah menyuruh kita berbuat baik kepada makhluk Allah, tapi merasa dipantau oleh Allah. Jangan ria, jangan ingin sanjungan, jangan ingin balasan langsung dari yang kita beri, dari orang yang kita sedekahi. Jangan seperti itu. Nah, maka hubungan baik dengan sesama makhluk Allah merupakan refleksi, merupakan hasil dari hubungan baik kita kepada Allah. Itu Allah menyebut kita dengan kata muhsinin. Orang yang ihsan berarti apa? Bagus, ya, ibadahnya sudah benar. Nah, ini ayatnya, innallaha ma'alladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya, orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa jalinan baik hamba dengan Allah. Nah, jalinan baik hamba dengan sesama makhluk, ihsan, muhsin di sini. Nah, maka yang keempatnya adalah seorang yang bersih hatinya, seorang yang bersih jiwanya, maka ia akan merasakan ma'iyatullah. Apa ma'iyatullah, teman-teman? Kebersamaan dengan Allah. Mohon maaf, kebersamaan dengan Allah di sini bukan kebersamaan versi sufi. Apa itu? Wihdatul wujud, menyatu dengan Allah, bukan. Ya, tidak ada wihdatul wujud. Allah menyatu dengan hamba. Karena hamba sudah menyatu dengan Allah, Allah menyatu dengan hamba, bebas.
nggak perlu sholat, nggak perlu sedekah lagi akhirnya. Ini keliru ya. Jadi ma'iyatullah itu artinya Allah memberikan terus kepada kita bimbingan, kita merasakan bimbingan Allah, kita merasakan pengawasan Allah, kita merasakan segala hal positif dari Allah. Ini namanya ma'iyatullah. Inilah thayyib teman-teman. Ya, inilah thayyib. Jadi orang yang paham thayyib yang dimaksud dalam hadis ini, maka akan menjadikan orang tersebut, hamba tersebut bertakwa dan muhsin, muttaqin dan muhsin. Begitu. Sepertinya waktunya sudah cukup teman-teman ya. Tidak terasa. Berarti insya Allah ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas poin yang keduanya. Perintah memperhatikan yang baik atau yang thayyib mencakup 3 hal atau 3 masalah. Apa 3 hal tersebut ya? Insya Allah Sabtu depan. Itu saja teman-teman, mohon maaf yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita muttaqin dan muhsinin ya. Yang orang yang terjalin hubungan baik dengan Allah dan terjalin hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.